Mereka kan selalu ngomong logika-logika, padahal sebenarnya mereka paling tak berlogika. Mereka tak mengerti apa itu logika. Ketika mereka ngomong Tuhan tuh logika-logika apa segala macam, mereka sendiri itu tidak menggunakan logikanya terhadap pernyataan yang sama kepada imannya sendiri. Hanya bisa menuntut tetapi tidak bisa dituntut. Itu apa? Kita justru tidak boleh membalas itu. Kenapa? Kita kasihan kepada mereka. Karena apa? Ketiadaan moral mereka adalah bukti bahwa mereka tidak di dalam kebenaran itu. Karena memang ajarannya demikian. Jadi sehingga ketika mereka melakukan hal yang demikian, mereka dibenarkan oleh ajaran mereka yang salah itu, dan mereka ditegur oleh ajaran kita yang benar. Karena prinsip kebenaran itu tidak ada di sana, sedangkan di dalam kita itu dipakai. Gitu loh. Amin. Jadi ya, harus kasihan sama orang-orang begitu. Makanya harus ada pendekatan strategi tertentu untuk memberikan mereka pemahaman seperti apa kekayaan iman Kristen itu. Nah, kita cari cara lah untuk memberitahu mereka, karena cara yang gimana itu akan membuat mereka, setidaknya sedikit dari mereka itu dibawa kepada Kristus gitu. Kalau mereka ini tetap akan ada sampai akhir zaman, karena gandum dan ilalang itu selalu tumbuh bersamaan, tapi yang akan dituai adalah gandum, ilalang dibuang ke dalam api. Pengajaran mereka itu akan semakin banyak, semakin besar. Kesesatan itu akan semakin nyata menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua. Dan mereka itu pun akan semakin besar. Ya, supaya menjadi nyata bahwa di penghujung zaman segala sesuatu itu harus diuji dan dimurnikan untuk dituai. Anggur akan matang, ilalang pun akan matang, akan menguning. Yang menguning akan dibakar, anggur itu akan dinikmati. Nah, begitulah mereka. Amin. Luar biasa. Tapi memang setelah saya baru sesaat Kak Elia saya belajar, ternyata orang-orang seperti ini sudah dinubuatkan ya, artinya sudah diprediksi duluan ya sebetulnya ya. Seperti Kak Elia tadi sampaikan bahwa orang-orang atau orang-orang atau manusia sudah dinubuatkan oleh Alkitab, seperti itu ya Kak Elia ya. Iya, karena begini Kak Elia, ini mohon maaf saya baru berjumpa dengan Kak Elia. Saya baru hampir 1 tahun ini saya mengenal Tuhan Yesus, di mana salah satu faktor kenapa saya semakin kuat iman saya dalam Tuhan adalah tadi kata-kata atau mungkin tadi kebencian yang terlihat oleh kasat mata, ujaran-ujaran dan banyak hal yang dapat kita lihat dalam sehari-hari itu. Ini juga salah satu faktor yang sekarang ini lebih menguatkan saya dalam bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun mungkin saya belum seumur jagung lah, tetapi dengan banyaknya contoh-contoh di media sosial seperti ini sebetulnya malah bumerang bagi mereka sebetulnya ya. Tapi karena mereka mengatakan bahwa itu benar ya silakan saja, tapi bagi kami yang membuka hati dan pikiran malah sebetulnya bertanya apakah benar ajaran tersebut, kan begitu ya Kak Elia ya. Buka mic-nya. Itulah gunanya minum B1 B2. Silakan. Pertambahan usia semakin tua yang ke-21 ya. Memang semakin tua ya. Memang di dalam mereka tuh nggak ada kebenaran dari hal apapun, eskatologi,
soteriologinya rancu sekali, rusak. Teologinya pun gak jelas. Firman, mereka tidak bisa membedakan firman dengan Allah, dengan roh, itu tidak bisa membedakan itu. Jadi dalam segala aspek memang sebenarnya itu mereka ini tidak punya artinya, tidak memiliki makna. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui begini, bahwa yang membuat mereka tersandung adalah itu antara dua hal, yaitu kebebalan mereka terhadap pengertian mengenai Trinitas dan juga kemanusiaan Kristus. Mereka bebal, mereka tidak mau merendahkan dirinya, sehingga tidak mau belajar dan mengerti seperti apa ketritunggalan Allah itu dan sebagaimana kemanusiaan Kristus itu. Sehingga kebebalan mereka itu tetap mempertahankan sikap mereka untuk tidak mau menerima Kristus di dalam kebenaran yang ia miliki. Itu juga menjadi beban buat kita semua orang percaya, bagaimana cara mengantarkan nilai-nilai kekristenan itu kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka memilih untuk bodoh di dalam kebodohannya. Mereka sudah tahu pemaparan mengenai kebenaran dan lain-lain, tetapi mereka tetap skeptis karena yang pertama dipengaruhi oleh ekonomi lah, keluarga, sosial, dan lain sebagainya. Dan itu tentu di luar kontrolnya kita. Kita ditugaskan hanya untuk Matius 28 ayat 18-19, kita hanya ditugaskan untuk memberitakan Injil itu bagi seluruh dunia. Kita menjadi saksinya Kristus ke seluruh dunia. Nah, dalam hal itulah kita mencari cara dan menerapkan prinsip cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jadi kita cari cara metode-metode yang memang dituntut oleh zaman ini dan menyesuaikan untuk zaman ini tentang bagaimana cara kita menjawab mereka. Mereka kan selalu ngomong logika-logika, padahal sebenarnya mereka paling tak berlogika. Mereka tak mengerti apa itu logika. Ketika mereka ngomong Tuhan tuh logika apa segala macam, mereka sendiri itu tidak menggunakan logikanya terhadap pernyataan yang sama kepada imannya sendiri. Hanya bisa menuntut tetapi tidak bisa dituntut. Nah, itu yang perlu kita sadarkan buat mereka agar di dalam pernyataan itu mereka merenung dan pada akhirnya punya kesadaran untuk tahu lebih lanjut. Makanya nggak heran banyak orang yang pada akhirnya memilih percaya Yesus hanya karena mempelajari imannya itu. Dia menemukan kerancuan di dalamnya sehingga dia memilih Kristus. Meskipun itu bukan cara berpikir yang benar ya. Karena kesalahan yang satu tidak membuktikan kebenaran yang lain. Tetapi ketika dia mempelajari imannya itu lebih dalam, dia menemukan kerancuan di sana, lalu kerancuan yang ada di sana ternyata dijawab oleh Kristus. Iya, Kak Elia, apakah hal ini atau orang-orang ini sama dengan yang di Alkitab bahwa ada disebut antikris ya? Saya belum mengenal begitu, belum belajar begitu banyak. Apakah ini sama dengan yang disebut antikris itu sendiri, Kak Elia? Mereka adalah antikristus, tetapi bukan sang antikristus. Semua yang di luar Kristus adalah antinya Kristus. Karena dengan menolak Kristus, mereka memilih untuk melawan Kristus. Tetapi sang antikristus itu datang dari orang Kristen sendiri. Jadi tokoh nanti yang akan datang, yang akan menganiaya semua umat Allah, itu adalah dari Kristen sendiri. Kita nggak tahu itu siapa, tapi dia akan dari Kristus. Tetapi antikristus itu adalah semua yang memilih untuk menolak Kristus. Dengan menolak Kristus, maka dia melawan Kristus. Gitu. Penolakan kepada Kristus adalah perlawanan kepada Kristus. Kenapa? Kasih karunia sudah ditumpahkan. Ketika kamu menolak kasih karunia, maka yang kamu pilih hanyalah perlawanan terhadap Allah. Karena lebih tinggi dari kasih karunia. Kalau kamu sudah menolak kasih karunia dan kamu tidak memenuhi syarat apapun di dalam Taurat, maka kamu melawan Dia. Gitu. Itu ya. Iya, Kak Elia. Terima kasih Kak Elia nih. Barusan istri saya juga baru pulang. Jadi sempat terpecah, tapi secara intinya dubbing ya, penguatan, pencerahan, dan juga keilmuan
si sore hari ini luar biasa. Ada Om Sipi di sini, ada Bang Albertus dan Bang Silalahi juga. Semakin saya belajar, lebih dekat lagi. Seperti terima kasih Kak Elia, terima kasih. Ini salah satu fans dari Kak Elia Miren. Jangan ngefans sama saya, ngefansnya sama Tuhan. Nanti. Oh iya, tetapi setiap apa melintas di YouTube tentang kalau ada saya sekilas lihat Kak Elia, saya coba dengarkan, artinya fans bukan. Oh iya betul. Saya tahu memang Pak, saya tahu saya itu manis sekali, jadi banyak yang fans ya. Boleh sekali saya kasih satu ayat sama Pak Menua? Ya silakan Bang Silalahi, silakan. Ya harus dari apanya? Dari Pak Cipi, boleh nggak Pak Cipi? Boleh Pak. 2 tiket ke Israel Pak. Gimana ya? Iya. 2 tiket ke Israel Pak. Nanti Silakan. Pak Menua, saya kasih satu ayat ya Pak Menua ya. Dari Roma 16 ayat dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Buset. Ingatlah itu Pak Menua. Amin. Pak Menua jawab, Pak Menua. Yes, gitu dong. Pak Menua dikasih ayat, di mute. Oh mungkin dia. ini. Iya, aku mute. Ya, aku mute. Mute diri sendiri dia. Ya, Bapak Menua ini kawan-kawan, Bapak Menua ini baru setahun usianya. Ya, baru setahun usianya mengenal kekristenan. Sekeluarga, suami istri. Ya, anaknya juga lagi ya menerimalah keperbedaannya beliau ini. Tuani mana? Tuani. Iya. Aduh. Oke lah ya. Jadi putih saya di bawah Pak. Kenapa? Enggak usah kau baca-baca yang di bawah itu Pak. Aku udah di typing di bawah. Enggak usah. Iya. Jadi Bapak Silalahi, kalau Bapak nggak jadi, kalau Pak Silalahi nggak jadi 2 tiket, makin dibully Pak. Potong Ilya, coba itu anakku permeku. Mampus, udah dijodohin mampus. Jangan dulu Pak. Aku belum mau menikah Pak. Iya, kawinkan nggak Pak? Kawinkan Pak. Ilya, adong udah potong. Bottom. Nggak tahu aku bahasa apa lagi ini. Mungkin planet Merkurius Bottom ini. atau ibottom? Bahasa ke saya. Ito. Oh, adong. Nganan itu olor. Adong. Adong. Umur saya dia. Umur 275 tahun. 200. Halus itu Pak Cepe. Ya oke lah ya, aku mau kegiatan lagi, oke? Baiklah saudaraku, kita bertemu lagi dalam kesempatan. Mau kemana kau? Kau Mau olahraga kau. Situ aja kau situ, jalan di tempat. Sok kali kau. Ada petir di luar, ada petir di luar. Di luar tuh mataharinya bagus tuh. Nanti kau disambar petir, nanti kau nangis nanti aku. Tangis mana tangis, jalan Mekel mana Mekel, teh. Iya. Oke. Adalah ya, nantilah kita ketemu lagi nanti malam lah Habib ya, Habib. Terima Sabarlah dulu. kasih, Tuhan berkati.